Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Subeki. Ingin mempresentasikan hasil tugas besar 1 ya. Tugasnya itu terkait pembuatan CRUD menggunakan desain pattern nama itu MVC dengan Java NetBeans. Nah, di sini dari ketentuannya ini ya, kayak ngebuat suatu table, form table, di mana di sini itu ada data mahasiswa, kemudian ada NRP, nama, angkatan, sekolah, SMA asal. Kemudian juga ada ini ya, button untuk input data dan save, dan kemudian jika nanti data itu dari save maka akan muncul ke dalam table dan ditambahkan ke dalam table ya. Mungkin untuk lebih jelasnya langsung didemokan saja atau dipraktikkan cara pembuatannya. Jadi seperti biasa ya, untuk pembuatan projectnya di NetBeans itu kayak create new project baru gitu, new project, kemudian di sini apa Java application, dan kemudian setelah itu di sini ini setelah udah dibuat ya, kayak di sini saya membuat suatu beberapa package ya. Jadi ada mungkin package yang dibuat oleh saya secara manual itu adalah controller adaptation, kemudian CRUD mahasiswa, model, dan juga view. Nah, di sini cara membuat package itu kayak seperti biasa gitu, klik kanan di sini, kemudian new di sini ya, new package. Nah, langkah pertama kemarin itu adalah pembuatan suatu. Sebelum ke situ mungkin ini ya, kalah library-nya terlebih dahulu. Jadi karena tadi itu pembuatan itu menggunakan Java MVC ya, koneksi, jadi diperlukan satu koneksi ke dalam database ya. Jadi oleh karena itu di sini saya menambahkan library itu namanya itu adalah MySQL JDBC driver atau MySQL connector. Kemudian ini juga ini ya, Javax persistent. Ini kalau ini yang 3 library ini, yang Eclipse Link ini bawaan ketika nanti kita membuat suatu persisten ya. Mungkin nanti jelaskan. Sebelum beralih ke codingan Javanya, mungkin kita, karena kan tadi di sini ini yang ngambil dari database, oleh karenanya kita membuat tablet lebih dahulu. Di ini ya, PHP admin. Di sini contohnya adalah ini ada database ini tabel 5, terus ada tabel ini sampai mahasiswa. Dan kemudian jika ingin menampilkan, nah ini ada strukturnya ya. Strukturnya itu kayak ada NRP, nama, angkatan, dan juga sekolah asal ya. Di sini ada yang primary key-nya itu ada NRP dan semua jenis itu varchar ya. Dan ini ada beberapa data yang udah diinput. Ini contohnya seperti ini. Kemudian langkah pertama pembuatannya itu adalah kita di sini membuat suatu ini ya, suatu macam meta INF itu persistent XML. Nah, di sini untuk mengkoneksikannya gitu. Jadi caranya itu seperti ini. Bisa diklik kanan, kemudian kayak di sini ada namanya adalah ini ya, pembuatan persistennya. Cari aja namanya, di sini ada persistence, kemudian ada persistent unit. Nah, di sini ada pembuatannya. Misalkan ini kenapa PU2, karena yang PU1 ini udah di create gitu. Ini karena mencontohkan saja. Jadi di sini ada option library-nya apa gitu. Ini Eclipse Link. Kemudian di sini ada ini ya, persistent lagi. Coba. Oh ya, ini database connection-nya belum belum ditambahkan tadi, sorry. Di sini ada database connection. Jadi database connection itu ada yang udah create baru, ada yang buat create yang udah lama juga udah ada gitu. Ini ada yang udah lama nih, sebelumnya ini udah saya tambahkan. Kalau misalkan create baru, di sini ada nih yang create baru lagi gitu. Ini konektornya seperti ini. Kemudian di sini ada ini, misalkan ini database-nya apa gitu, disamakan dengan database di ppmadmin gitu. Contohnya ini kan TM5, maka database juga TM5. Contoh di sini seperti ini. Kemudian ada juga ketika di next, ini kenapa oh ya, ini ada terjadi ini ya, coba ketika di test connection, coba di sini oh ya, di sini udah ini ya, udah kemarin udah create, jadi dia bisa satu kali gitu. Jadi ini ketika pembuatan database lagi nih, karena emang udah ada gitu dalam project, jadi hanya satu kali gitu pembuatannya. Jadi ketika ini udah di create, kemudian ini ya, ini karena emang sudah dibuat,
Jadi bisa dilihat di sini ya untuk koneksi database-nya nih. Di yang ini versi XML kan tadi udah nih pembuatan sama unit termnya adalah CROD mahasiswa PU gitu. Di sini udah, kemudian jadi koneksinya udah juga. Nah, di sini dia tuh ada juga entity-nya gitu. Entity-nya itu merelasi ke model, bisa juga ditambahkan gitu entity-nya itu dari sini. Di sini kemudian model tabel mahasiswa sehingga udah ada gitu. Kemudian setelah pembuatan ini suatu koneksi ini udah ke create kemarin itu, udah ke create di sini localhost dan udah connect ke database. Setelah itu langkah selanjutnya itu kita membuat suatu ini ya entity model. Di sini mungkin kalau pembuatan entity ini seperti ini. Coba ya, ini entity kelas from database gitu. Sini contohnya database connection. Di sini karena sebenarnya itu udah dibuat gitu, jadi ini ya tidak ada koneksinya gitu. Sebenarnya ini nanti tuh biasanya ada table dan kemudian di sini ada select tabel gitu. Nanti muncul gitu koneksi-koneksinya dan tabel-tabel yang ada gitu. Ini karena kebetulan sudah ada gitu. Dan seharusnya dia udah bisa ini pembuatan ini tabel mahasiswa untuk feed-feednya sudah ada di sini. Kemudian setelah pembuatan entity untuk tabel-tabelnya ada juga pembuatan untuk controllernya gitu. Controller juga sama gitu. Kalau controller itu dia otomatis ke-create juga ketika pembuatan sini ya. Ini JPA controller from titik class gitu. Nah, di sini ada kemudian jika Nah, di sini dipindahkan, di sini akan muncul gitu di sini. Kemudian ada lagi nih pembuatannya gitu. Di sini kan udah dibuat gitu kan source package ini apa, package-nya di apa gitu. Ini ada beberapa package. Disesuaikan aja gitu untuk pembuatan controllernya. Jadi controller ini nantinya udah terbuat secara otomatis gitu karena menggunakan persistent MVC dengan pembuatan create, read, update, delete gitu. Kemudian langkah selanjutnya adalah ketika udah membuat controller, langkah selanjutnya itu adalah kita membuat suatu ini desain. Kalau untuk controller dan juga entity ini udah dibuat otomatis yang menggunakan itu ya, persistent library namanya itu MVC model view controller gitu. Jadi membedakan logic dan business prosesnya gitu. Jadi mungkin di sini ada pembuatan desainnya terlebih dahulu gitu. Pembuatan desainnya seperti ini seperti biasa gitu. Pembuatan input type, kemudian button, nah ada button shape, update, delete, dan juga tabel gitu. Tabel ini nanti untuk memunculkan beberapa tabel gitu, beberapa data memunculkan ke dalam table. Kemudian di sini langkah selanjutnya adalah masuk ke codingannya gitu. Mungkin langkah selanjutnya adalah ketika button ini diklik maka ketika inputan ini diklik dan diklik button maka akan muncul ke dalam table itu fungsi dari shape ya. Kita cari aja fungsi shape itu apa gitu. Di sini nah. Di sini ada pembuatan atau cara untuk mengkoneksikan gitu. Entity manajernya ini ke controller ya. Ini kenapa namanya CROD mahasiswa PU sesuai dengan yang di persistent ini kan tadi namanya ini ya. Ini udah sesuai. Kemudian langkah selanjutnya adalah di sini ada juga entity manajernya. Ini membuat lagi tabel mahasiswa. Kemudian juga tabel mahasiswa JPA controller. Kemudian selanjutnya ini controller ini ya yang tadi yang pembuatnya controllernya kemudian mengambil nih nilai-nilai dari contohnya ya ENP nama angkatan SMA gitu. Digetext di Java-nya kemudian setelah itu ini ada juga validasi ketika jadi ketika menginputkan data tersebut tidak boleh kosong gitu. Jadi di sini ketika datanya kosong maka akan muncul alert lengkapi data terlebih dahulu. Kemudian jika memang ada isinya kita set ini ke dalam suatu modelnya gitu record RP NRP kemudian namanya nama angkatan kemudian sekolah itu SMA gitu. Ini udah disesuaikan ya. Langkah selanjutnya itu adalah ketika udah di create atau di set entity recordnya itu sesuai dengan tabel mahasiswa maka langkah selanjutnya adalah memanggil controller tersebut dan memanggil kelas apa yang mau di create gitu. Jadi ini record yang udah di set lagi. Kemudian jika udah ke create dan sukses akan muncul dialog penyimpanan data berhasil dan juga akan memunculkan set empty data. Jadi ketika itu langsung dikosongkan datanya di dalam form tersebut dan load tabelnya. Load table ini fungsinya untuk menampilkan data-data ke dalam table ya. Ini sini langsung di run file saja ya. Contohnya sini dia sedang running programnya.
Nah, di sini udah muncul ya. Oke, dilanjut ya. Tadi sempat terputus karena saya menggunakan software gratisan untuk rekodnya itu Bandicam, jadi dibatasi 10 menit gitu. Jadi mungkin ini lanjut untuk sesi keduanya. Tadi ini yang memunculkan suatu, ini yang udah muncul di dialog ini. Nah, di sini tabelnya udah muncul juga. Kemudian setelah muncul, ini dari mana tadi? Ini dari database ya. Di sini udah muncul. Nah, kemudian nih ketika mau klik button save, contohnya ya ketika save, nah di sini ketika emang kosong maka akan muncul alert lengkapi data terlebih dahulu. Kemudian jika memang contoh satu aja nih, ya satu diklik, kemudian di sini maka nggak bisa ya, harus lengkapi data terlebih dahulu. Nah kemudian langsung saja ya kita secara normalnya menginputkan satu form. Di sini contohnya adalah namanya. Saudara Fajar Subeki, angkatannya contohnya, aduh Bandicamnya kenapa sih? Oh maaf. Oh ada iklan, sorry, maaf pemirsa, ada iklan. Memang kayak gini nih kalau software gratisan ya, maaf sebelumnya. Oh ini masih berjalan ya, recordnya kirain tidak berjalan. Oke dilanjut ya. Di sini angkatannya 20, sekolah yang asal. Jika misalkan di save, nah maka dia nggak bisa gitu. Sekolah yang asal itu SMK, oh ya SMK Negeri 1 si, udah gini aja deh. Dan di save, nah Anda berhasil dan akan langsung muncul masuk ke sini. Nah sini tadi misalkan Negeri 1 ini udah muncul kan ya di sini. Nah itu dari fungsi button save tadi ya. Kemudian selanjutnya itu apa? Mungkin di sini kita pelajarin cara menampilkan data ke dalam table ya dari database. Nah, di sini ada nih fungsi kita itu sudah membuat namanya itu fungsi load table. Table ini fungsinya adalah untuk menampilkan data-data ke dalam table tersebut gitu. Contohnya di sini ada pertama mungkin ini ya, kayak kita itu membuat pivot table model. Tujuannya itu yaitu untuk menambahkan kolom-kolom atau header ya pada table tersebut. Di sini istilah ada table itu tujuannya buat apa? Itu untuk mendisable suatu di row-nya gitu di tabelnya. Jadi misalkan yang diklik, yang dia nggak bisa diedit, nah, karena bawaan yang dari Java itu dia bisa diedit gitu. Jadi ini menambahkan supaya nggak bisa diedit. Kemudian ada juga untuk menambahkan ini ya kolom-kolomnya di sini NRP nama angkatan MS asal di sini kan sesuai tuh header-headernya. Kemudian ada juga nih menampilkan data. Nah ini menampilkan ke database ya dari controller. Di sini kita kayak biasa membuat persistent granted entity manager dari tadi ya, yang ini. Di sini sesuai udah connect. Ini tuh kayak ini ya semacam untuk cara koneksinya ke database ini. Yang sintak ini. Kemudian di sini ada juga controller menginisialis controller dan kemudian memanggil controller itu ini suatu fungsi ininya find mahasiswa entitiesnya gitu. Nah di sini kayak menampilkan suatu fungsinya. Kemudian jika di add row elemen get NMP nama angkatan sekolah asal. Nah ini mengapa sih ini buat apa? Jadi kayak ngelooping setiap semua data yang ada di database gitu sesuai dengan kolom yang disediakan gitu. Jadi NRP di sini kan NRP ada 4, nama 4, angkatan 4, asal 4 gitu. Jadi udah sesuai dengan penempatan kolomnya. Nah di situ kemudian di set model. Jadi table mahasiswa ini apa? Table mahasiswa itu nama dari ininya ya, nama table atau ID-nya. Kemudian setelah di set akan muncul set modelnya itu ini model yang tadi ini ya, di sini nih. Jadi maka yang setelah di for each maka itu akan menampilkan suatu ini ya, berapa sih modelnya, berapa list array-nya gitu. Jadi kayak banyaknya data dalam table tersebut. Sini udah di set model. Nah nanti dengan sintak seperti ini kita udah dapat menampilkan ini ya data ke dalam table. Jadi seperti ini saja. Oke. Itu cara menampilkan data ke dalam table-nya atau disebut dengan view. Kemudian di sini akan kita pelajari adalah fungsi update data. Update data ini contohnya di sini ya. Klik aja button update gitu. Jadi kalau update data ini mungkin sedikit berbeda ya. Oh mungkin sebelum ke update data, karena kan ketika update data ini ada ini ya, suatu field. Ini yang diklik nih, ada event di sini nih, ketika diklik nih. Contohnya ketika button yang diklik, nah row ini diklik, maka akan muncul ke dalam ini beda-beda kan. NP nama angkatan sekolah asal-asalnya loh. Nah ini tuh fungsinya apa sih? Jadi fungsinya itu adalah kita agar bisa ini ya mendapatkan data atau trigger di mana nanti itu data akan di delete atau di update gitu. Mungkin di sini
Kita cari ya eventsnya itu mouse. Nah, di sini klik kanan, events, mouse, dan kemudian mouse clicker. Nah, di sini muncul nih ketika kita mendapatkan ini, ketika ini diklik, maka kita itu menyimpan suatu data gitu, NRP nama angkatan tersebut. Kemudian ketika udah dapat datanya, maka kita akan mengatur atau men-setting teksnya itu ke dalam form inputnya gitu. Jadi kan sesuai tuh. Di sini ada set text, set text, set text, dan set text juga. Jadi udah sesuai kan datanya. Jadi tujuannya itu buat itu. Nah, itu nanti itu berguna untuk ketika akan melakukan update data atau delete data. Kemudian jika di sini dia di update datanya, nah di sini ya seperti biasa kayak cara koneksi ke database. Kemudian ada juga ini menginisialisasi controller. Di sini ada juga nih, tapi mahasiswa record. Nah, tujuannya itu, ini kenapa sih? Jadi kita itu kayak membuat objek baru ya, karena kan update itu pastinya dia bentuknya satu ya, dan satu data yang akan diupdate gitu kan. Jadi kita membuat objek, kemudian di sini ada ini ya, NRP nama angkatan SMA. Nah, kemudian setelah itu kita membuat validasi sama dengan samanya kayak save ya. Jadi ketika data kosong akan muncul ini lengkap data terlebih dahulu. Kemudian jika emang dia ada data, kita meng-create dari code tadi ini nih yang tabel tadi atau objek tadi itu meng-set ya satu persatu untuk nilainya. Kayak NRP-nya itu apa, namanya apa, angkatannya apa, sekolah asalnya apa. Jadi NRP-nya itu adalah di sini, mengambil dari sini ya, nilai data di sini ketika yang mudah edit gitu. Sesuai dengan data yang di sini. Nah, kemudian jika udah dapatin datanya dari objek tersebut, maka kita akan melakukan edit record. Ini apa sih edit? Edit ini adalah suatu fungsi bawaan controller tadi ya, menggunakan persistent. Jadi itulah gunanya atau menggunakan design pattern ya. Udah ada nih fungsi editnya nih. Ini fungsi controllernya. Ini objeknya record. Nah, kemudian jika udah berhasil akan mengusulkan warning seperti ini, data berhasil, dan kemudian mengosongkan data dan juga ngeload table lagi gitu. Mengosongkan data ini jadi ketika kita melakukan update langsung kosong datanya ini. Contoh aja ya. Di sini yang akan diubah adalah Agung Wicaksono. Di sini diubah ya namanya. Jika misalkan di update ya, pasti di update. Nah, langsung kan update data berhasil. Habis ini apa nih? Ketika ada oke diklik, maka seharusnya itu sesuai dengan codingan tadi, itu akan mengusulkan data yang di sini, di input tipenya ini, dan juga ini ya meload tabelnya. Jadi mungkin langsung saja dicoba. Nah, langsung kan hilang dan kemudian langsung berubah gitu namanya itu jadi Agung Wicaksono gitu. Jika misalkan ini diubah jadi 11 deh contoh update. Nah, dia langsung berubah jadi 11 gitu kan. Nah, udah sesuai kan untuk fungsi update data. Kemudian selanjutnya itu adalah kita beralih ke fungsi delete data. Di sini delete data ini cukup simpel delete data. Sama halnya kita kayak membuat suatu koneksi lagi gitu. Setelah membuat koneksi, langkah selanjutnya adalah biasa ya menginisialisasi controller. Kemudian, nah di sini ada validasi kalau ada sedikit validasi ya kalau ketika ada delete data. Di sini ada suatu ini ya, ada konfirmasi nih. Di sini ada button. Ini bukan, sorry. Di sini adalah IN contohnya ya, karena kan pada dasarnya itu delete data ini ketika misalkan suatu form baru diklik atau baru dibuat, maka akan kosong kan datanya gitu. Jadi ketika langsung mau untuk menghandle itu case itu, jadi ketika ada data ini dia klik atau ngecek dulu nih apakah ada INRP di sini yang akan di delete gitu. Kalau misalkan nggak ada, maka kan di sini lengkapi data dulu gitu. Kecuali dia memang udah ada INRP-nya ya. Jadi ini dengan case seperti ini dia bisa di delete nih seperti ini karena emang udah ada INRP di dalam kolomnya gitu atau di form inputnya. Nah, kemudian jika udah tersebut lanjutkan ketika mau mendelete itu ada button ini nih macam ini ya, konfirmasi contohnya. Apakah are you sure to delete this data? Ketika no, maka dia tidak melakukan action apapun kecuali ketika diklik yes ya. Ketika diklik yes ini, nah seperti biasa langsung di destroy. Destroy itu adalah fungsi untuk mendelete data dari di sini ada suatu parameter ya. Parameter itu adalah ID ya. Karena di sini kita tidak memiliki ID sama halnya gitu. Apa sih yang unik dari table tersebut ya? Jadi yang unik adalah primary key di sini. Jadi kita itu mendelete data berdasarkan NRP ya. Di sini udah di delete berdasarkan NRP. Nah, kemudian jika memang sudah berhasil, kita itu akan memunculkan warning atau message delete data berhasil dan kemudian ini ya langsung muncul setup data dan juga load table ya sama halnya mungkin langsung ini contoh praktikan saja. Ada di delete. Nah, dia langsung hilang kan satu lagi di delete Agung nih sudah sebagai di yang bawah.
Nah, langsung hilang kan. Nah, mungkin oke ya, cukup sekian ya saran dari saya terkait itu. Wassalamualaikum